Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan diberikannya kepada kita bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, pembawa hidayat bagi sekalian manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dan Allah Ta'ala memberikan keistimewaan kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW adalah dengan berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang diagungkan, yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Bulan Ramadan yang mulia tersebut, barang siapa yang menyaksikannya maka hendaknya dia berpuasa. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Ketika dia menyaksikan, melihat atau melalui bulan Ramadan tersebut, maka dia diwajibkan untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bercerita kepada para sahabat-sahabat beliau tentang ada seorang pejuang yang berjuang, berjihad, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam jihadnya itu selama 1000 bulan. 1000 bulan itu maknanya sekitar 83 tahun lebih. Maka ketika Rasul menceritakan hal ini kepada para sahabat tentang perjuangan umat yang terdahulu, maka sahabat menjadi kecil hati. Maka kami 83 tahun, umur kami mungkin cuma 60 tahun. Itu pun kalau kami beruntung, enggak lebih, yang lebih sedikit, yang kurang dari itu banyak. Bagaimana kami bisa mengalahkan keteguhan beribadat dari umat yang terdahulu? Maka Allah Ta'ala menurunkan di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi laylatil qadar wa ma adraka ma laylatul qadar, laylatul qadri khairum min alfi syahr. Kami turunkan Al-Quran di malam Laylatul Qadar yang ada di dalam bulan Ramadan tersebut. Dan sesungguhnya Laylatul Qadar khairum min alfi syahr. 1 malam Laylatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan dari apa? 1000 bulan dari perjuangan yang dilakukan oleh wali tersebut dari umat Bani Israel yang terdahulu. 1 malam yang dilalui umatnya Nabi Muhammad apabila dia berjumpa dengan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini adalah salah satu anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di bulan Ramadan. Dan ketika bulan Ramadan, Allah Ta'ala jadikan ada 2 panggilan. Setiap pagi hari ada 1 panggilan dan petang hari atau malam hari ada 1 panggilan. Panggilan itu dikumandangkan dan berkata, Ya baghiyal khair aqbil, Ya baghiyal syarr aqsir. Wahai mencari kebaikan, datanglah, mendekatlah. Wahai pencari kejahatan, keburukan, taubatlah, kurangilah. Kembalilah engkau kepada Allah, kurangi kejahatanmu. Demikian setiap pagi dan sore. Panggilan yang memanggil batin manusia, memanggil telinga-telinga yang beriman, yang mau menyimak wahyu dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah tersebut, pahala dan amal ibadat dilipat gandakan. Sehingga seseorang yang beribadat dilipat gandakan ibadatnya 70 kali lipat. Barang siapa yang melakukan amalan yang sunnah di bulan Ramadan, dia mendapatkan pahala seperti pahala amalan yang fardu yang dia laksanakan di luar bulan Ramadan. Barang siapa yang di bulan Ramadan melakukan amalan yang fardu, maka dia mendapatkan pahala seperti 70 fardu yang dia laksanakan di luar bulan Ramadan. Dan
sepanjang malam selama bulan Ramadan, mulai dari maghrib dikumandangkan panggilan. Allah Ta'ala memanggil hamba-hambanya setiap maghrib. Panggilan ini dikumandangkan setiap malam, tetapi ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir, Allah Ta'ala memanggil, ala hal min mustaghfir fa'aghfirlah. Apakah ada yang ingin beristighfar, memohon ampunan, aku ampunkan. Adakah yang ingin bertaubat, aku berikan taubatku padanya. Adakah yang punya hajat, aku kabulkan hajatnya. Tetapi khusus di bulan Ramadan, panggilan ini dikumandangkan mulai dari maghrib. Ada yang beristighfar, ada yang ingin bertaubat, ada yang ingin kembali kepada Allah, ada yang punya hajat, dikabulkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan datang kepada kita sekalian membawa kebaikan, membawa keberuntungan, maka sambutlah bulan tersebut dengan sambutan yang pantas, dengan niat yang baik, dengan taubat, dengan semangat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian dapat memakmurkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya amalan dan sebaik-baiknya semangat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bulan Ramadan disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan permulaannya adalah rahmat dan kasih sayang dari Allah. Pertengahan bulan Ramadan adalah maghfirah, ampunan dari Allah Ta'ala. Wa akhiruhu, penghabisan penutup bulan Ramadan, itqun minan nar, pembebasan dari api neraka, di mana Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Dan disebutkan juga oleh Nabi Muhammad SAW tentang kemuliaan bulan Ramadan, bahwasanya Ramadan ila Ramadan, Jum'ah ila Jum'ah, wassalah ila salah, mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair. Dari bulan Ramadan menuju Ramadan yang berikutnya, dari Jumat menuju Jumatan yang berikutnya, dari waktu salat fardu menuju salat fardu yang berikutnya, itu semuanya adalah akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang dilakukan di antara keduanya tersebut. Dari waktu salat ke waktu salat, ketika datang waktu salat yang lain, kita sudah melaksanakan satu waktu salat dengan baik. Datang waktu salat yang lain kita laksanakan dengan baik, maka antara keduanya, dosa-dosa kecil di antara keduanya dihapuskan oleh Allah. Begitu juga Jumat hingga Jumat. Apabila dilaksanakan keduanya dengan baik, antara keduanya dihapuskan oleh Allah. Begitu juga Ramadan hingga Ramadan. Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosa kecil yang terjadi di antara keduanya. Dalam riwayat umrah ilal umrah, dari satu umrah ke umrah yang berikutnya, menghapuskan dosa-dosa kecil yang dilakukan di antara keduanya tersebut. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita taufik yang besar di bulan Ramadan hingga kita mendapatkan ampunan yang luas dari Allah. Permulaan Ramadan rahmat Allah, raih rahmat Allah di waktu-waktu yang semacam ini, raih kasih sayang dari Allah Ta'ala. Barang siapa yang ingin memadu cinta dengan Allah Ta'ala di momen yang semacam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwasanya di malam pertama bulan Ramadan Allah memandang kepada semua hambanya kaum muslimin, dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah Ta'ala. Wa man nadharallahu ilaih lam yu'adzibhu. Apabila Allah memberikan pandangan rahmat kepada hambanya, maka Allah tidak akan menyiksa hamba tersebut, nggak bakalan diazab oleh Allah Ta'ala. Dan di malam terakhir Allah Ta'ala yaghfir li jami'il muslimin, li jami' ibadih. Di malam terakhir bulan Ramadan Allah memberikan ampunan kepada semua hamba-hambanya. Kemudian juga orang yang paling rugi, orang yang paling sial, tahu gak siapa? Adalah orang yang gak kebagian ampunan di bulan Ramadan. Sebab in lam yughfar lahu fi Ramadan famata. Nabi mengatakan kalau dia tidak dapat ampunan di bulan Ramadan, terus kapan lagi dia mau dapat ampunan dari Allah Ta'ala? Di dalam hadis Nabi pernah naik mimbar. Sahabat duduk di bawah waktu Jumatan, Nabi naik mimbar. Mimbarnya Nabi itu ada 3 anak tangga. Anak tangga pertama Nabi bilang amin. Anak tangga kedua Nabi bilang amin. Naik anak tangga ketiga Rasulullah bilang amin. Sahabat heran, kenapa Rasulullah tumben berucap amin setiap kali naik anak tangga? Ada 3 anak tangga, 3 amin. Setelah selesai Jumatan ditanya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tadi kami mendengar engkau berucap amin, amin, amin tiap kali naik anak tangga. Apakah itu?
Maka Rasul mengatakan, tadi waktu aku naik ke atas mimbar, malaikat Jibril, aku melihat malaikat Jibril dan beliau berkata kepadaku, ya Muhammad, man adrak walidayh falam yughfar lah ab'adahullah. Yang jumpa dengan ibu bapaknya, berjumpa dengan ibu bapaknya, tetapi dia enggak berhasil meraih ampunan Allah Ta'ala, padahal dia ketemu orang tuanya, maka orang ini orang sial, semoga makin jauh dari Allah. Katakan amin. Maka saya katakan amin. Kemudian ketika naik anak tangga yang kedua, malaikat Jibril bilang, ya Muhammad, man adrak Ramadan falam yughfar lah ab'adahullah. Wahai Muhammad, yang berjumpa dengan bulan Ramadan sedangkan masih tersisa dosanya, belum diampuni oleh Allah Ta'ala, maka dia orang yang sial, semoga makin jauh dari Allah. Katakan amin. Nabi bilang amin. Dan orang yang ketika naik anak tangga yang ketiga, malaikat Jibril bilang, ya Muhammad, man dzukirta indahu falam yusalli alaihi abadahullah. Wahai Muhammad, yang disebut namamu di hadapannya tetapi enggak tergerak lisannya untuk bersolawat kepada engkau, maka ini orang sial, semoga makin jauh dari Allah. Katakan amin. Maka Nabi pun mengucapkan amin. Dan Rasulullah perangainya penyayang, bukan tukang nyumpahin orang, tetapi tidak disumbai orang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan memang berarti orang tersebut tergolong orang yang sial di sisi Allah Ta'ala. Dan orang yang sial adalah yang gagal meraih ampunan di bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itu jangan sampai kita gagal mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Itu adalah kegagalan yang sejati. Ramadan yang kita punya ya sekarang ini, nggak tahu kita bakal ketemu Ramadan yang tahun depan atau yang berikutnya, kita nggak tahu usia kita. Karenanya itu jangan sampai kita gagal ampunan. Siapa gagal ampunan di malam pertama, semua dipandang dan mendapatkan ampunan dari Allah. Begitu juga di malam terakhir. Siapa mereka yang tidak dapat? Yang nggak dapat itu ada 4 orang. Yang satu yang durhaka kepada ibu bapaknya, Muslim yang durhaka kepada ibu bapaknya. Dan orang yang kedua adalah yang memutuskan silaturahminya, memutuskan silaturahmi dengan sepupunya, dengan saudaranya, dengan pamannya, dengan keponakannya, dengan tetangganya. Dia putuskan silaturahmi. Dan yang ketiga yang gagal dapat ampunan Allah Ta'ala adalah al-musyahin, orang yang di dalam hatinya terdapat kedengkian terhadap satu orang muslim, saling membenci kepada seorang muslim, benci aja kepada muslim tersebut. Entah karena beda partai misalkan, ataupun membencinya karena beda calon, atau karena beda pandangan politik, ataupun karena hal-hal duniawi lainnya saling membenci. Jangan menggagalkan Ramadan kita cuma gara-gara hal-hal duniawi. Kita gagal mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Orang yang durhaka, orang yang memutuskan silaturahmi, orang yang saling membenci kepada muslim lain. Dan yang keempat itu yang gagal dapat ampunan adalah mudminul khamr, orang yang kecanduan minuman keras ataupun kecanduan obat-obatan terlarang, narkoba. Maka kalau mereka ingin dapatkan ampunan dari Allah Ta'ala, hendaknya bertaubat. Yang durhaka taubat, yang memutuskan silaturahmi taubat. Gati rahim mal'un wa in mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang durhaka, orang yang memutuskan silaturahmi dilaknat oleh Allah walaupun matinya di dalam Ka'bah. Waliyadzubillah min dzalik. Mudminul khamar idza mat lagi Allah ka'abidil wathan. Orang yang kecanduan narkoba dan minum-minuman keras, apabila dia meninggal dunia menghadap Allah seperti seorang penyembah berhala. Na'udzubillah min dzalik. Dan raihlah ampunan Allah yang luas yang tersedia di hadapan kita di bulan Ramadan, yang mungkin ini Ramadan terakhir kita. Semoga dijadikan Ramadan yang paling manis dan paling berkesan buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuftahu fihi abwabus sama wa abwabul jannah wa tughlaqu abwabun niran. Bulan Ramadan dibuka pintu langit. Bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan tersebut. Wa tusaffad syayatin, setan-setan pengganggu yang suka mengganggu, membisikkan kepada anak Adam untuk maksiat, untuk melakukan pelanggaran kepada Allah.
maka setan-setan ini dipenjarakan dan dibelenggu oleh Allah Ta'ala agar tidak merusak puasanya kaum muslimin. Sehingga kalau ada orang yang bulan Ramadan masih maksiat, maka berarti memang itu orang-orang yang sial. Setannya udah diikat, dia masih doyan maksiat, berarti dia udah menjadi setan sejati, jangan-jangan, waliyadzubillah min dzalik. Kemudian bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah Ta'ala, segala sarana yang mendukung seseorang untuk makin tekun beribadat, untuk makin rajin beribadat kepada Allah Ta'ala, disemangati dengan segala semangat zahir ataupun yang batin. Maka mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tutup segala hal-hal yang bisa menggugurkan puasa kita. Sebab puasa tersebut, kata Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan iman dan berharap pahala kepada Allah, maka diampunkan semua dosa-dosa dia yang terdahulu, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang di bulan Ramadan dia melakukan qiyamu Ramadan, salat Ramadan, maka diampunkan dosa-dosa dia yang terdahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ada agenda Ramadan ya puasa tadi, puasa, tapi puasa bukan cuma sekedar menahan lapar doang, itu puasa yang zahir, kewajiban kita. Tetapi juga pahalanya puasa jangan sampai kita kehilangan. Sebab kata Nabi Muhammad, kam min shaim laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa, yang dia dapat dari puasanya itu cuma lapar dan rasa haus aja. Itu Nabi Muhammad bilang di dalam hadis yang lain, khamsun yuftirna as-shaim. Ada 5 hal yang menggugurkan puasa, yakni menggugurkan pahala puasa dalam mazhab Syafi'i. Al-kadzib wal ghiba wan namimah wal yamin al-kadhiba atau yamin az-zur atau syahadatuz zur wan nazar bi syahwah. Ada 5 hal yang bisa menggugurkan pahala puasa: berdusta, kemudian ghibah, bergosip, mengumpat, membicarakan keburukan orang lain, ya, dengan ucapan ataupun dengan tulisan ataupun dengan menonton ataupun dengan mendengar gosipnya orang lain, sama itu. Sebab al-mustami' syarik al-mutakallim. Pendengar adalah rekan dari pembicara di dalam bergosip dan mengumpat itu. Dan setiap ucapan yang haram diucapkan, haram pula untuk didengar dan haram pula untuk dituliskan. Dan yang ketiga yang bisa menggugurkan pahala puasa adalah an-namimah, provokasi, memprovokasi, yang mengadu domba, bawa omongan kepada orang lain agar kedua belah pihak saling membenci. Baik itu provokasi terhadap atasan, terhadap bawahan, terhadap rakyat, terhadap pemerintah, terhadap siapapun juga. Provokasi, memancing, mengajarkan orang untuk saling membenci, untuk saling mendengki. Yang keempat, al-yamin al-kadzibah, sumpah palsu atau kesaksian palsu. Dan yang kelima adalah an-nazar bi syahwah, memandang sesuatu dengan syahwat. Jaga mata kita dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah taala. Sebab sebagaimana tadi kan disebutkan, pahala berlipat ganda, menjadi 70 kali lipat. Begitu juga dosa menjadi 70 kali lipat. Melihat yang haram, dosanya menjadi 70 kali lipat. Kebohongan menjadi 70 kebohongan. Provokasi menjadi 70 provokasi. Ghibah menjadi 70 ghibah, bergosip dan mengumpat. Buka-bukaan aurat menjadi 70 kali lipat. Jaga diri kita. Sebab Ramadan datang itu bawa rahmat dan bawa laknat. Ramadan datang membawa kasih sayang dan membawa kutukan. Kasih sayang, rahmat, ampunan buat yang menghargai bulan Ramadan, dan kesialan buat mereka yang kurang ajar di bulan Ramadan, menyia-nyiakan bulan Ramadan. Datang bulan Ramadan, dia nggak peduli dengan bulan Ramadan, tetap maksiat, tetap melakukan kebejatan dan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kalau bulan Ramadan itu sampai berdoa, Allahumma sallimna min Ramadan, Allahumma sallimni min Ramadan wa sallim Ramadana minni. Ya Allah, selamatkan saya dari Ramadan dan selamatkan Ramadan dari saya. Selamatkan saya dari Ramadan. Jangan sampai saya mendapat kesialan di bulan Ramadan akibat kurang di dalam menjalankan hak-haknya bulan Ramadan. Dan juga selamatkan bulan Ramadan dari saya. Jangan selamatkan bulan Ramadan dari penistaan dan kekurang ajaran yang saya lakukan terhadap bulan Ramadan tersebut.
Nah, di bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, kita punya agenda. Agendanya orang Islam di bulan Ramadan adalah satu, berpuasa. Dua, Qiyamu Ramadan atau dikenalnya salatul tarawih. Salatul tarawih yang di dalam 4 madhab, madhab Syafi'i, madhab Muhammad bin Idris Syafi'i, madhab al-Imam Malik bin Anas, madhab al-Imam Nu'man Abu Hanifah, madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam 4 madhab tersebut diajarkan salatul tarawih sebagaimana dilakukan oleh semua sahabat Rasulullah, para murid-murid Rasulullah, melaksanakan Qiyamu Ramadan atau salat tarawih sebanyak 20 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam di bulan Ramadan, dan dilaksanakan oleh mereka secara berjamaah sebagaimana di zaman Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib hingga zaman kita sekarang di Masjidil Nabawi, di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, di semua tempat-tempat orang Islam dilakukan hal yang sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam 4 mazhab ini. Kemudian juga di bulan Ramadan agendanya kita adalah sedekah, berinfak, memberi. Sebab Nabi Muhammad orang yang paling dermawan, terlebih lagi di bulan Ramadan. Ngasih orang berbuka puasa, orang yang memberikan orang lain berbuka puasa walaupun sebutir kurma ataupun seteguk air, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala puasa yang dilakukan oleh orang tersebut. Kalau 2 orang yang dia kasih, dia dapat pahala 2 puasa. 3 orang dapat pahala 3 puasa. 10 orang dapat pahala 10 puasa plus dirinya sendiri yang berpuasa. Kemudian di bulan Ramadan ada agenda lagi, beriktikaf. Selain berderma, berpuasa, Qiyam Ramadan, beriktikaf. Kemudian juga tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana ya'tihi Jibril fi Ramadan fayudarisuhul Quran. Malaikat Jibril datang di bulan Ramadan bertadarus Quran bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di Ramadan terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah, malaikat Jibril turun sehari 2 kali, pagi dan sore bertadarus Quran bersama Nabi Muhammad. Kalau biasanya setiap Ramadan 1 kali tadarus Quran, tapi khusus di tahun terakhir sebelum wafatnya Rasulullah turun sampai 2 kali, isyarat akan wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan berjumpa dengan Ramadan yang berikutnya. Raih keberuntungan yang terbesar di bulan Ramadan, maka jadilah kita orang yang beruntung. Seorang yang beruntung bukan yang hartanya banyak, bukan yang tahtanya tinggi, tetapi orang yang beruntung adalah yang berhasil memadu cinta kepada Allah di bulan Ramadan. Kurangin dulu buka-buka medsos, kurangin dulu buka TV, kurangin dulu kesibukan duniawi kita. Sibukkan Ramadan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekat, merajut hubungan kita dengan Allah taala. Sudah cukup kita mencari berita tentang duniawi, cari berita tentang akhirat. Tadarus Al-Quran, renungi Al-Quran, tumpahkan air mata kita di bulan Ramadan. Bangun hubungan kita dengan Allah dengan mencarinya di dalam sujud kita, di dalam setiap sujud yang kita laksanakan, dalam salat tarawih, dalam salat witir, dalam salat duha, dalam setiap ayat Al-Quran yang kita lantunkan, dan berusaha untuk khataman Quran di bulan Ramadan. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian, dijadikan Ramadan ini Ramadan yang paling berkesan, paling lezat, paling manis, paling dekat kepada Allah, paling mesra di dalam hubungan kita kepada Allah Ta'ala, dan diangkat bala dan musibah dari umat Islam dan dari bangsa Indonesia ini dan dari seluruh dunia, dan dipersatukan hati manusia dalam cinta dan kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV